Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi kataba alaina as-siyam wasilata litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang berbahagia yang saya hormati, kembali kita bersyukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan secara lahiriah maupun secara batiniah. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia dan insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada hari ini sudah masuk kepada hari pertama di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang suci. Bulan yang suci tidak akan menerima bagi orang-orang yang masih kotor. Maka sebenarnya sebelum kita menunaikan puasa Ramadan, maka hendaklah kita persiapkan untuk membersihkan diri secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah, banyak di masyarakat kita sebelum menunaikan puasa Ramadan, mereka membersihkan halaman rumah, mereka membersihkan rumah-rumah ibadah, kantor, sekolah dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang amat terpuji. Tetapi jangan lupa bahwa menentukan nasib puasa Ramadan kita yang akan kita lakukan sebulan penuh, hendaklah bersih secara batiniah. Bagaimana cara kita membersihkan secara batiniah? Di awal Ramadan ini mari kita bersama-sama membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Tapi yakin dan percayalah, karena Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun. Bila ada kesalahan dan dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni dan memaafkan semua kesalahan kita. Oleh karena itu mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersalah, jika kamu mempunyai dosa, janganlah kamu berputus asa atas kesalahan dan dosa kalian itu, maka kata Allah segeralah kamu bertaubat. Taubat ini artinya adalah kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu kepada jalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita sepakat, syarat untuk kembali bertaubat itu ada 4 persyaratannya. Yang pertama adalah menyesal. Menyesal dari perbuatan yang telah kita lakukan bukan karena puas. Banyak orang berhenti dari perbuatan maksiat. Bila kita tanya, kenapa kamu berhenti? Dia tidak mengatakan aku menyesal, tapi dia berkatakan sudah puas. Mengapa kamu tidak mencuri lagi? Sudah puas. Kenapa kamu tidak berjudi lagi? Kena habis modal dan lain sebagainya. Intinya dia berhenti dari maksiat bukan karena menyesal atas segala dosa yang telah dilakukannya.
maka orang ini belum dikatakan termasuk bertaubat. Yang bertaubat itu bila dia berkata dari lubuk hati mengatakan, saya tidak mencuri lagi karena saya sudah menyesal, karena perbuatan itu perbuatan yang sangat terkutuk dan perbuatan itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dinamakan taubat itu berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut minimal perbuatan yang sama. Maka ada orang yang mengatakan, saya berjanji kepada Allah, ya Allah, kau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, tetapi dalam hatinya masih berkatakan, saya tidak akan mencuri lagi kecuali terdesak. Kalau kalimat-kalimat ini berarti orang tersebut belum sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam keadaan hal-hal tertentu, maka tentu dia akan kembali lagi kepada perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, hendaklah kita mohon ampun kepada Allah. Silakan dengan sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita melaksanakan solat sunat taubat, tetapi solat taubat tidak ada gunanya jika orangnya tidak bertaubat. Oleh karena itu, solat sunat taubat itu perlu, tapi yang sangat perlu diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang dikatakan bertaubat itu adalah mengganti perbuatan-perbuatan yang buruk menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak orang mengatakan saya sudah menyesal. Banyak orang mengatakan saya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian saya sudah minta ampun kepada Allah, tetapi sampai saat ini belum ada perubahan pada diri orang tersebut mengganti perbuatan-perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Belum kita lihat dia berpuasa, belum kita lihat dia datang ke masjid, belum kita lihat dia melaksanakan sholat, apalagi melaksanakan zakat. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, orang tersebut belum dikatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat sana religi yang berbahagia di mana saja berada, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kesalahan terhadap sesama kepada Allah. Tetapi kalau kesalahan terhadap sesama manusia tidak segampang apa yang dimaksud dengan kita bertaubat kepada Allah. Artinya kalau kita salah sesama manusia, maka taubatnya harus ditambah dua lagi. Yang pertama, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya, kalau itu berbentuk hak yang kita ambil harus kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah Allah akan meredoi. Ibaratnya Allah ACC dengan kesalahan antara sesama kita, maka kita mudah-mudahan sesuai dengan tujuan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, sana religi yang berbahagia di mana saja berada. Saya kira demikian di dalam puasa yang pertama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala perhatiannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.